Singaraja merupakan ibu kota dari Kabupaten Buleleng, kabupaten paling utara di Pulau Bali. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Singaraja pernah menjadi ibu kota Provinsi Sunda Kecil dan Bali sampai tahun 1958. Dan sekarang, Singaraja merupakan rumah dari Tude dan teman-temannya untuk menghabiskan waktu bermain dan belajar. Teman-teman, hari ini kita main apa? Bagaimana kalau kita main guak-guakan? Pikiran kalian hanya main saja. Di waktu yang bersamaan, di bawah pohon, duduk seorang kakek tua. Orang-orang biasa memanggilnya Peka. Beliau merupakan salah satu pejuang kemerdekaan yang masih hidup sampai sekarang. Sambil melihat ke arah anak-anak yang sedang asik berbincang-bincang. Masa anak-anak emang paling menyenangkan, andai saja aku masih anak-anak. Sepanjang waktu, Peka melihat anak-anak itu bermain dengan riangnya. Tanpa sadar, salah satu dari mereka memanggilnya. Hei, lihat, ada Peka. Sedang apa dia ya? Selamat sore, Peka. Sedang apa Peka di sini? Selamat sore, Rina. Sepertinya kalian senang sekali bermain. Wah, kebetulan ada Peka. Gimana kalau kita suruh Peka untuk bercerita? Peka, coba ceritakan tentang pahlawan dan perjuangan Peka dulu. Aku ingin cerita tentang sejarah. Baiklah, Peka akan ceritakan sebuah cerita. Bagaimana kalau cerita tentang kota Singaraja? Terbentuknya Singaraja menjadi sebuah kota, yakni diawali dengan berdirinya sebuah istana kerajaan yang dibangun oleh Raja I Gusti Angurah Panji Sakti beserta rakyatnya. Istana kerajaan tersebut adalah Puri Singaraja atau dikenal juga dengan nama Puri Buleleng. Pemilihan kata Singaraja merupakan bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan Raja I Gusti Angurah Panji Sakti yang gagah berani, seperti singa ketika berada di medan perang. Sedangkan kata Buleleng adalah pengertian terhadap istana yang dibangun di atas lahan tanaman jagung gembal. Pemerintahan Kerajaan Buleleng merupakan awal perkembangan kota Singaraja. Berbagai aktivitas pada periode pemerintahan Kerajaan Buleleng terpusat di kawasan Catuspata atau Perempatan Agung. Pada periode ini, pembangunan di bidang pertahanan dan ekonomi merupakan pembangunan yang paling menonjol sehingga berdampak terhadap persebaran masyarakat kota Singaraja. Kota Singaraja dihuni oleh beberapa kelompok masyarakat non-lokal atau etnis, pendatang seperti masyarakat kampung Bugis yakni orang-orang suku Bajo, yang dahulunya adalah pasukan armada laut kerajaan. Masyarakat kampung Arab, serta kelompok etnis Tionghoa yang dahulunya sebagai pedagang. Pada tahun 1849 Masehi, pemerintah Hindia Belanda secara resmi menguasai kota Singaraja. Dalam rangka memperkuat kekuasaannya, kota Singaraja dikembangkan menjadi kota kolonial. Untuk menunjang tujuan tersebut, maka dilakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana publik seperti kantor pemerintahan, rumah-rumah pejabat, jembatan, jalan, serta pelabuhan. Dengan adanya pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, membuat ekonomi Buleleng semakin membaik. Untuk memudahkan hubungan dengan masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda membangun kembali pemerintahan lokal dengan cara mengangkat raja dari keturunan pendiri Kerajaan Buleleng yang sekaligus sebagai asisten pemerintahan Hindia Belanda. Dengan ini, kami pemerintahan Hindia Belanda mengangkat para keturunan Raja Kerajaan Buleleng sebagai Raja, Patih untuk membantu pemerintahan di Kerajaan Buleleng. Pembangunan prasarana dan sarana umum seperti jalan, pasar, penataan kawasan kantor pemerintahan,
tempat ibadah, dan pemukiman dikerjakan secara berkesinambungan. Pada tahun 1913 Masehi, pembangunan sekolah untuk rakyat dibangun serentak hingga ke desa-desa. Periode pemerintahan Hindia Belanda berakhir tahun 1946 Masehi, dan juga diikuti oleh berakhirnya masa pemerintahan Kerajaan Buleleng tahun 1950 Masehi. Periode kemerdekaan tahun 1945 Masehi, kota Singaraja menjadi ibu kota Kepulauan Sunda Kecil, yang dijabat oleh Mr. I Gusti Ketut Puja sebagai gubernur. Fisik kota pada masa pemerintahan Jepang berlangsung tidak mengalami banyak perubahan. Kota Singaraja sebagai ibu kota Provinsi Bali berakhir sejak dikeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1960. Wah, ternyata sejarah kota Singaraja sangat panjang. Iya, dan yang paling aku suka, ternyata toleransi di Singaraja sudah ada sejak zaman kerajaan dengan adanya etnis-etnis lain yang tinggal berdampingan di kota kita ini sampai sekarang. Benar sekali. Bahkan zaman dulu banyak orang luar yang jatuh cinta dengan Singaraja dan juga Bali. Dan tentunya kita harus menghormati para pahlawan yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk membela tanah air tercinta